Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh dunia, ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mau mentionkan satu lagi video daripada channel Beda Enggak. Anda jangan lupa pergi ke channel Beda Enggak, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Beda Enggak, guys. Tajuk yang kita mahu reactionkan adalah katanya di sini Amerika geram. Kenapa pula geram ni, guys? Jokowi sepakati 280 proyek daftar mega proyek kerjasama terbesar Indonesia dan Rusia. Wow, bayangkan guys, ada 280 proyek yang Indonesia akan bekerjasama dengan Rusia, guys. So, tanpa basa-basi dan tanpa melengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dari bersama dengan Brozu. Mari. Rehat sejenak dari berita perang antara Ukraina dan Rusia, ada fakta lain yang lebih mencengangkan. Rusia saat ini menempati peringkat ke-37 negara investor di Indonesia. Diketahui total investasi Rusia di Indonesia telah mencapai 132 miliar rupiah banyaknya nol dalam 280 proyek. Apa saja proyek kerjasama Rusia dan Indonesia? Apa proyek, guys? Banyak 280 proyek tu. Bayangkan. Banyak. Apakah proyek yang banyak macam tu? Masih ingat dengan warga Tuban yang kaya mendadak? Nah, sekedar mengingatkan, pada Februari 2021 lalu, warga di desa Sumergeneng, Kecamatan Cenuk, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tiba-tiba berbondong-bondong memborong ratusan mobil setelah menerima uang ganti dari penjualan lahan kepada Pertamina. Uang ini bersumber dari PT Pertamina bersama dengan Rosneft, salah satu mobil, perusahaan minyak asal Rusia yang membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan nama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau biasa disingkat PRPP. Salah satu proyek raksasanya yaitu proyek kilang bahan bakar minyak baru di Tuban, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung anggaran untuk proyek kilang minyak ini senilai 194,6 triliun rupiah. Tak pandai aku nak sebut. Pertamina melalui subholding Refinery dan Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional memiliki kepemilikan saham 55% dan Rosneft melalui Rosneft Singapura memiliki kepemilikan saham 45%. Proyek yang bernama Kilang NGRR Tuban ini merupakan program pembangunan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan kilang petrokimia guna mewujudkan ketahanan energi negeri. Selain produk BBM, Kilang NGRR Tuban juga bertujuan untuk menghasilkan produk petrokimia sebesar 2.820 ton per tahun serta paraksilen sebesar 1.300 ton per tahun. Guna menunjang proyek strategis tersebut, Pertamina Rosneft proaktif melibatkan pekerja lokal di mana angka serapan telah mencapai 1.220 pekerja di area Tuban. Ramai pekerjanya. Kilang GRR Tuban diproyeksikan akan menjadi salah satu kilang terbesar Indonesia dan menghasilkan produk BBM berkualitas. Kilang terbesar di Indonesia, salah satu. Proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro V dan menghasilkan 12,8 juta kiloliter minyak per tahun yang meliputi banyaknya diesel, RON 92 dan RON 95. Masya Allah. Selain BBM, kilang minyak Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,70 juta ton petrokimia per tahunnya. Terdiri dari paraksilen, stiren, polipropilen, sulfur, MEG, dan MTBE secara tahunan. Saya pun tak boleh ingat, dah terlalu banyak. Lantas bagaimana progresnya saat ini? Terutama di tengah memanasnya kondisi geopolitik internasional saat ini. PT Pertamina, Rosneft Pengolahan dan Petrokimia memastikan pelaksanaan pembangunan NGRR atau Kilang Tuban tidak mengalami gangguan. Sampai saat ini kerjasama masih tetap berjalan. Luar biasa, luar biasa. Komitmen menyelesaikan tahap rancang bangun dan mempersiapkan persetujuan keputusan final investasi pada kuartal 3 tahun 2023 mendatang. Kegiatan rancang bangun dilakukan untuk menuju ke proses persetujuan final investment decision. Adapun saat ini tahapan rancang bangun atau Brown and Engineering Design progresnya sudah mencapai 78,9% dan ditargetkan tuntas pada Mei 2022. Gimana komentar para Bedigers terkait proyek ini? Luar biasa, guys. Besar projek. Saya pun tak berapa ingat berapa banyak keuntungan yang ada.
Oh, Jika Rusia sedang bergulat dengan perang dan kecaman dari negara-negara luar, sementara di negara kita Indonesia, masyarakat sedang menderita akibat kelangkaan minyak goreng. ya minyak goreng Setidaknya, masalah sekarang sampai video ini dibuat, Mimin masih sempat ngantri beli minyak goreng dulu. Nah, selain bahan bakar minyak, pemerintah Indonesia dan Rusia juga membuat kesepakatan kerjasama di bidang pertanian, khususnya produksi minyak kelapa sawit. Pada Mei 2021 kemarin, Indonesia dan Rusia sedang menyusun Memorandum of Understanding bidang pertanian. MOU ini sangat penting bagi kedua negara sebagai payung hukum dan penyelenggaraan berbagai kegiatan kerjasama sektor pertanian. MOU ini sekaligus menjadi landasan. Sebentar guys, banyak betul projek itu Indonesia dengan Rusia. Sampai saya pun, patutlah Indonesia dan Rusia ni terlalu erat, menjadi rakan sekutu yang sangat rapat. Rupanya inilah juga salah satunya. Guys. Otoritas pertanian antar kedua negara untuk membentuk kelompok kerja yang akan menyusun rencana aksi implementasi atau action plan yang bersifat konkret dari berbagai komitmen kerjasama yang disepakati kedua negara. Benar. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, hingga saat ini ekspor utama produk pertanian Indonesia ke Rusia yaitu kelapa sawit, kelapa, sementara impor utama kita dari Rusia yaitu gandum, ketumbar, gula tebu, obat hewan, dan sayuran olahan. Saat ini, Bayangkan Rusia mengimport daripada Indonesia punya banyak gandum, ketumbar, gula semua itu, Allah, banyak guys. Indonesia mengalami surplus perdagangan sektor pertanian dengan Rusia senilai hampir 9 triliun rupiah. Hampir Sementara 9 total triliun, nilai hampir ya, perdagangan hampir sektor ya. pertanian Indonesia Rusia mencapai 9,7 triliun rupiah. Banyaknya projek dengan Rusia Indonesia ni. Barulah saya tahu kenapa baik sangat Rusia dengan Indonesia ni. Inilah salah satu sebabnya. Salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah urusan ekonomi antar Rusia dan Indonesia adalah pameran dagang dan forum industri Rusia yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia pada 10 hingga 12 Maret. Namun sepertinya kegiatan ini tertunda memang banyak gejolak di Rusia. Ya. Padahal rencananya selain menghadirkan pelaku industri dari kedua negara, pameran ini juga akan menghadirkan pula para pelaku usaha dan industri dari kawasan Eurasia dan kawasan Asia Tengah, serta beberapa perusahaan dari kawasan Asia Tenggara lainnya. Selain itu masih terdapat banyak potensi kerjasama perdagangan dan investasi yang dapat dijajaki dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua negara. Betul. Salah satu kerjasama investasi yang saat ini sedang berjalan terkait pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, dan Blok Natuna yang diharapkan dapat terrealisasi sesuai rencana. Kemudian keduanya juga sepakat untuk lebih mendorong kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan seperti energi hidro dan hidrogen, serta pembangunan floating power plant sebagai langkah bersama dalam pengurangan emisi karbon. Di samping isu bilateral, kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui forum global, utamanya melalui presidensi Indonesia di G20 dan partisipasi Rusia pada pameran World Expo. Banyak betul guys. Saya pun tak boleh nak ingat apa yang dia admin ni cakap guys. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel Beda Anggap. Tajuk yang katanya adalah di sini Amerika geram Jokowi sepakati 280 proyek daftar mega proyek kerjasama terbesar Indonesia dan Rusia guys. Ya Allah, memang luar biasa guys. Dia punya projek tu triliun sampai hampir 9 triliun rupiah guys. Saya nak sebut pun susah lah. Banyak sangat nol. Luar biasa. Sebab itulah saya rasa sebab inilah juga kenapa Indonesia dan Rusia sangat rapat daripada dulu hingga kini, kerana Rusia pun ada banyak proyeknya dengan Indonesia dan kita tahu projek migasnya dan banyak lagi projek-projek lain lah yang ada Rusia bersama dengan Indonesia guys. Sebab itulah sampai sekarang kita lihat bagaimana hubungan baik Indonesia dan Rusia. Itu yang kita harus kekalkan hingga kini guys, hubungan baik kita dengan negara yang besar seperti itu, kerana ada baiknya untuk di masa hadapan guys. Okey guys, sebenarnya saya pun tidak tahu untuk cakap bagaimana tentang apa yang telah dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia, kerana saya lihat di sini memang kita nampaklah bagaimana projek-projek yang ada ini yang membuatkan eratnya lagi hubungan antara Indonesia dan Rusia itu. Dan apa yang saya boleh doakan untuk Indonesia, semoga Indonesia dan Rusia ni akan terus bekerjasama di dalam apa saja guys. Tak kira lah militernya, ekonominya dan banyak lagi lah yang Indonesia dan Rusia bekerjasama. Dan seperti mana saya rakyat Malaysia dan anda rakyat Indonesia, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan juga Malaysia dan Indonesia ni akan terus menjadi iaitu
tetangga yang sangat baik dan kita tetap serumpun sampai bila-bila. Itu yang sebaik-baiknya untuk kita Malaysia dan Indonesia guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anda dan isteri anda. Dan juga saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda yang Muslim di Indonesia dan di Malaysia. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.